Arsenal masih tumpul di lini depan dan harus puas bermain imbang dengan Nottingham Forest. Gelar juara Liga Premier Inggris pun semakin jauh dari harapan. Lini serang Arsenal yang rontok digilas cedera mencatatkan tanpa gol di 2 laga berturut-turut. The Gunners harus puas bermain 0-0 di Nottingham Forest dan mereka mungkin sudah saatnya merelakan gelar Liga Premier Inggris musim ini. Performa anak asuhan Mikel Arteta terlihat membaik dibanding saat dipermalukan West Ham United akhir pekan kemarin. Di laga yang minim peluang ini, Arsenal mendominasi permainan dan terlihat lebih mengancam. Hal tersebut ditandai satu sepakan apik Riccardo Calafiori yang membentur tiang di babak pertama. Mikel Merino yang dipercaya menjadi striker dadakan harus memaksa Matt Sales melakukan penyelamatan cekatan di babak kedua. Tandukan Kieran Tierney juga melebar tipis dari hasil menjambut sepak pojok Martin Odegaard dan belum mampu merubah papan skor. Di sisi lain, tuan rumah yang jarang menebar ancaman meski David Raya sempat dipaksa beraksi menghalau tembakan Chris Wood sebelum akhirnya kedua tim harus berbagi poin di City Ground. Hasil buruk dari 2 laga yang dilakoni Arsenal pekan ini semakin meruntuhkan harapan mereka untuk mengejar Liverpool di puncak klasemen Premier League. Beralih ke Spurs, Haaland menginspirasi kemenangan City di pertandingan tandang yang digelar di London. Bagaimana timnya sukses mencuri poin penuh saat melawan Spurs. Manchester City kembali ke jalur kemenangan setelah menumbangkan Tottenham Hotspur lewat skor tipis 1-0 di matchday ke-27 Liga Inggris. Sebelum ini, City arahan Pep Guardiola menelan 2 kekalahan beruntun di semua kompetisi usai dibekuk Real Madrid dan Liverpool. Namun kebangkitan itu terjadi di London saat bertamu ke Spurs Stadium. City harus berterima kasih kepada striker mereka Erling Haaland yang mencetak gol sematawayang di menit ke-12. Meski ia sempat menjebol gawang Spurs di akhir babak kedua sebelum dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat City naik ke urutan 4 menggeser Chelsea setelah mengkoleksi 47 poin dari 27 pertandingan. Sedangkan Tottenham di sisi lain tertahan di posisi 14 lantaran baru merangkum 33 poin. Haaland menjadi pemain kedua yang mencetak lebih dari 20 gol di masing-masing musim pada musim pertamanya di Premier League. Setelah sebelumnya Ruud van Nistelrooy dari tahun 2001-2002 sampai 2003-2004. Masih di Liga Inggris, Liverpool mendapatkan kemenangan penting dalam upaya memburu gelar Premier League 2024-2025 setelah mengalahkan Newcastle United lewat skor 2-0 di matchday ke-28. Di pertandingan yang digelar di Anfield, The Reds memecah kebentuan di menit ke-11 melalui Dominic Szoboszlai yang memaksimalkan assist dari Luis Diaz. Dan 1 gol penutup dari Alexis Mac Allister yang memastikan 3 poin di pertandingan babak kedua setelah menuntaskan umpan Mohamed Salah. Hasil ini membuat Liverpool kokoh di puncak klasemen setelah mengkoleksi 67 poin dari 28 laga. Mereka unggul 13 angka dari Arsenal yang ditahan imbang 0-0 oleh Nottingham Forest di matchday ke-27. Saat ini Liverpool akan mengalihkan fokusnya ke leg pertama 16 besar Liga Champions, di mana mereka harus bertandang ke markas PSG pada Kamis mendatang. Beralih ke Italia, bintang Liverpool Mohamed Salah dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Inter Milan untuk bergabung dengan status free transfer musim panas ini. Kontrak sang bintang Liverpool akan berakhir pada 30 Juni mendatang, dan ia belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjangnya. Sebelumnya, banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa Salah akan pindah ke Liga Arab Saudi. Namun, laporan terbaru dari El Nacional mengungkapkan bahwa Inter Milan sedang berusaha membawanya kembali ke Serie A. Jika transfer ini terwujud, ini akan menjadi kepindahan besar bagi Inter yang dikenal gemar merekrut pemain bintang secara gratis. Salah sendiri pernah bersinar di Italia setelah membela Fiorentina dan AS Roma sebelum pindah ke Liverpool. Inter Milan memiliki rekam jejak yang baik dalam merekrut pemain bintang secara gratis. Klub asal Milano ini seringkali memanfaatkan status pemain bebas untuk memperkuat skuad tanpa mengeluarkan biaya transfer.
Dengan strategi ini, Inter tetap bisa bersaing di Serie A dan Liga Champions meski memiliki anggaran terbatas. Jika berhasil membawa Mohamed Salah, ini akan menjadi salah satu transfer terbesar mereka dalam beberapa tahun terakhir. Meski tidak bisa menawarkan gaji setinggi Liga Pro Arab Saudi, Inter bisa menjanjikan Salah kesempatan tetap bermain di Liga Champions dan meraih trofi. Mohamed Salah bukanlah nama yang asing di Serie A. Ia pernah membela Fiorentina dan AS Roma, sebelum akhirnya pindah ke Liverpool pada 2017 dengan harga 42 juta euro. Selama di Italia, Salah menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain sayap terbaik. Kembalinya ia ke Serie A bersama Inter bisa menjadi babak baru yang menarik dalam karirnya. Jika transfer ini terwujud, ini akan menjadi reuni yang istimewa bagi Salah dan sepak bola Italia. Inter juga akan mendapatkan tambahan kekuatan besar untuk bersaing di berbagai ajang. Negosiasi antara Inter Milan dan Mohamed Salah masih dalam tahap awal. Tetapi ini sudah menjadi kabar yang mengejutkan bagi dunia sepak bola. Apakah Salah akan kembali ke Liga Italia musim depan? Kita tunggu saja.